Kemelut di Partai Demokrat mengingat lagi memori publik akan gurita Cikias dan Cendana. Kasus Hambalang ini dibuka dengan sangat detail, dengan sangat lebar, mapnya dibuka. Ternyata jarak Hambalang itu lebih dekat ke Cikeas daripada ke Durensawit. Ya kan fakta hukumnya sudah jelas ya. Yang lama sekali ditangkap dan masuk penjara itu siapa gitu. Ada namanya Anas Urbaningrum, ketua umum tahun 2010. Ada bendahara umum yang namanya Nazarudin yang baru keluar kemarin. Itu kan fakta hukum. Kan semuanya Nazarudin kita tahu ada di mana sekarang. Iya, proyek Udayana ini termasuk proyek Mas Anas. Terus uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpresnya SBY yang dibawa Mas Anas ini nanti dijelaskan semua. Uang permai itu termasuk bantu Pilpres. Jadi dari awal skenario Pak SBY ini udah skenario keliru gitu, menapuk air di dulang. Yang perkiraannya Hambalang inilah pintu masuk untuk menghancurkan Anas. Ternyata Hambalang ini jaringan guritanya itu lebih dekat ke Cikeas daripada ke Durensawit. Kan statement Anas Urbaningrum sudah ada, statement Nazarudin sudah ada, di BAP-nya di KPK juga sudah ada, tinggal dibongkar aja itu. Kemelut di Partai Demokrat mengingat lagi memori publik akan gurita Cikias dan Cendana. Soal korupsi Cikias di mana disebut gurita Cikias pernah diungkap aktivis Dr. George Yunus Adi Condro. Kata Titen Mulyaningsih Rabu 17 Maret 2021. Dr. George Yunus Adi Condro adalah sosiolog, tokoh demokratisasi, staf pengajar Universitas Kristen Satwacana Salatiga, kelahiran Pekalongan pada 27 Mei 1946 dan meninggal dunia di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 10 Desember 2016. Menurut Titen Mulyaningsih, meninggalnya George Yunus Adi Condro pada tahun 2016 sontak mematikan kembali ingatan publik akan buku fenomenalnya. Buku berjudul Membongkar Gurita Cikeas di balik kasus Bank Senturi pada 2009. Lahir dari investigasi mendalam dan mencengangkan pembacanya. Kasus Bank Senturi adalah soal dana talangan yang melebihi kapasitas hingga triliunan rupiah. Dikatakan, Titen Mulyaningsih buku Membongkar Gurita Cikeas di balik kasus Bank Senturi secara gamblang membahas 4 yayasan yang didirikan oleh keluarga Cikeas. 4 yayasan itu, Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Kepedulian dan Kesetiakawanan, Majelis Zikir SBY Nurus Salam, dan Yayasan Mutu Manikan Nusantara. Menurut data yang ditemukan, George Adi Condro, keempat yayasan itu dijadikan sebagai tempat pengumpulan dana rente. Pengumpulan dana-dana rente untuk kepentingan politik Cikias yang dihimpun dari penguasa hitam, yang dihimpun dari pengusaha hitam. George Adi Condro tunjukkan melalui pengaturan yayasan yang seolah-olah nirlaba, dana yang dikumpul melalui rente sektor migas. Dana yang dikumpulkan dari tambang sampai dengan dana talangan Bank Senturi dikumpulkan dalam yayasan ini. Mengutip buku George Yunus Adi Condro, menurut Titen Mulyaningsih, sosok penting yang bertugas mengumpulkan data ini adalah Muhammad Riza Khalid atau MRC, Tony Ramdhani. MRC yang kemudian menyalurkannya pada seorang dekat SBY seperti Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan, Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara, dan Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Kabinet. Sosok penting Cikeas ini, MRC, ternyata juga sosok penting bagi jaringan keluarga Cendana ketika era Presiden Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto, MRC dikenal dekat dengan Bambang Trihatmojo, putra Soeharto. Selama bertahun-tahun, MRC mengendalikan Petra, anak usaha PT Pertamina yang berkantor di Singapura, di mana secara khusus memungut fee dari hasil impor minyak mentah. Setelah Cendana berakhir, dengan cerdik RMC beralih ke Cikias dan bangun kemitraan dengan Hatta Rajasa. George Adi Condro menyebutkan RMC membayar premi kepada keluarga Cikias sebesar 50 sen dolar per barel minyak, kata Titen Mulyaningsih. Hal ini yang membuat Direktur Pertamina saat itu, Karen Agustiawan, gerah dan akhirnya mundur dari jabatannya. Pada masa Cikias ini, nama RMC bahkan tidak berani disebut secara terbuka.
Banyak orang yang hanya menyebutnya Tuan R. Dikatakan Titin Mulyaningsih setelah SBY selesai menjalani masa presiden kedua pada tahun 2014, RMC berafiliasi mendukung Prabowo Hatta Rajasa. Pada saat pemilu presiden 2014, RMC ikut mendanai obor rakyat yang menjadi corong untuk menyerang Bapak Presiden Joko Widodo dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Namun alam berkehendak lain, pasangan Prabowo Hatta Rajasa kalah dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Joko Widodo jadi presiden Indonesia tahun 2014, timbulkan masalah bagi RMC dan Gurita Cikias. Banyak kebijakan yang dibuat Joko Widodo buat Gurita Cikias terpotong. Salah satunya bubarnya Petrol yang disinyalir jadi tempat sarang mafia migas yang dikomandoi MRC yang juga anak emas SBY. Sebuah kebijakan yang sontak membuat SBY kebakaran jenggot dan marah-marah tidak jelas. Dikatakan Titin Mulyaningsih sadar bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa dilawan. RMC berusaha merapat kepada melalui Setia Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Namun gerak-geriknya sudah tercium oleh Joko Widodo sehingga dengan segera dipotong dan gagal merapat pada kekuasaan. Dikatakan Titin Mulyaningsih marah akan situasi yang tidak menguntungkan, MRC kabur, meninggalkan tanah air dan bersama jaringan Cikias ambil kesimpulan Presiden Indonesia Joko Widodo 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2024 harus disingkirkan. RMC dan Gurita Cikias dengan sabar memantau perkembangan politik di tanah air, menunggu momen yang tepat. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tersedia ketika perhelatan pemilihan kepala daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta 2017. MRC melihat ada peluang Cendana dan Cikias disatukan dengan memanfaatkan sentimen anti Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk jatuh Presiden Joko Widodo. Peluang ini semakin besar karena Cikias semakin tersudutkan karena jejak masa lalu mulai dari Hambalang sampai Bank Senturi mulai terkuak. KPK sudah mulai panggil Edi Baskoro alias Ibas, si putra mahkota nomor 2 SBY, dan ini bisa melahirkan malapetaka bagi Cikias. Satu-satunya jalan adalah mengamankan politik. Inilah sebabnya AHY harus menang, karena kemenangan itu adalah cara mengamankan jejak masa lalu. RMC dan Tommy Soeharto kemudian menyusun rencana untuk menjalankan aksi mereka dengan menggunakan Firza Husein. Firza Husein, Ketua Yayasan Solidaritas Cendana yang merupakan bagian dari Gurita Cikias. Firza Husein bertugas garap atau memanfaatkan Habib Rizik dengan perintah kuasai DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan jatuhkan Joko Widodo. Menyadari gerakan seperti ini membutuhkan dana, maka Gurita Cendana dan Gurita Cikias mulai kumpulkan dana disalurkan ke Firza Husein. Sebuah hal yang tidak sulit untuk dilakukan oleh MRC, Cendana maupun Cikias mengingat kekayaan mereka jelas tidak terbatas. Karena dulu dalam kurun waktu 2 tahun saja berhasil mengumpulkan 250 triliun rupiah, jumlah yang sangat fantastis, yang banyak mengalir kemana-mana. Lihat saja kekayaan Agus Yudhoyono, baru berpangkat mayor, Agus Yudhoyono tercatat memiliki kekayaan 15,2 miliar rupiah atau 511.332 US dollar, kata Titin Mulyaningsih. MRC melalui Firza Husein yang kemudian memanfaatkan Muhammad Habib Rizik lalu melakukan serangan terencana dengan hanya satu tujuan, yakni Ahok harus tumbang dan sasaran utamanya Presiden Joko Widodo dilengsarkan. Bahkan dana juga mengalir melalui H. Gede Sarjana, suami Silvina Murni, mantan calon wakil gubernur dari AHY yang membiayai Rizal Kobar. Rizal Kobar dan adiknya akhirnya dipanggil polisi atas dugaan pemufakatan jahat untuk makar bersama Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan.